Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di sejumlah daerah terdapat kebiasaan yang telah mengakar di tengah masyarakat setiap kali memasuki awal bulan Ramadan, bahkan sehari sebelum Ramadan tiba. Kebiasaan itu adalah melakukan ziarah kubur, khususnya ke makam orang tua maupun kerabat yang sudah wafat. Namun, praktek yang telah berlangsung turun-temurun ini belakangan menjadi perbincangan setelah dipermasalahkan oleh Ustadz Khalid Basalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, dalam serial Kultum Sederhana pada bulan Ramadan ini kami ingin membahas tentang masalah ziarah kubur. Ziarah kubur adalah sunnah Nabi SAW sesuai dengan sabda beliau, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi fazuruha fa inna tudzakirul akhirah." Dulu waktu di fase Mekah, saya pernah melarang kalian ziarah kubur. Karena waktu itu kuburan muslimin masih sangat sedikit tentunya. Dan sekarang setelah maksudnya hijrah di Madinah, maka saya perintahkan kalian untuk izinkan kalian ziarah kubur karena dia akan mengingatkan akhirat. Dan Nabi SAW sendiri sudah sering melakukan ziarah kubur. Hanya saja yang perlu kita titik beratkan adalah ziarah kubur bagi seorang muslim berlaku sepanjang tahun. Kapan saja dia butuhkan untuk mengejar pahalanya, untuk mengingat akhirat, dia melakukannya. Kadang Nabi SAW ziarah kubur di malam hari, pernah waktu sebelum beliau wafat mendatangi Baqi. Kadang beliau mendatangi juga di pagi hari, kadang di siang hari. Ada jenazah yang sedang diantar atau tidak ada jenazah yang sedang diantar. Dan beliau juga melakukannya dengan hari yang teracak, kadang-kadang ke kuburan Baqi di hari ini, kemudian kadang-kadang di hari yang lain ke kuburan para syuhada Uhud. Jadi sebenarnya ziarah kubur itu sunnah Nabi SAW. Tetapi kalau dihubungkan dengan misal setiap kali mau Ramadan baru ziarah kubur, nah ini butuh dalil khusus, saudaraku seiman. Jadi bukan tidak boleh, tetapi Anda lebih aman untuk mengatur ziarah kubur sepanjang tahun, termasuk mungkin kalau Anda mau ziarah di Ramadan atau sebelum Ramadan. Tapi kalau Anda berkeyakinan bahwasanya menziarah kubur sebelum masuk bulan suci Ramadan ada fadilah tertentu, ini butuh dalil. Maka kami tentunya himbau dan sarankan saja, bukan menggurui, maka lebih baik Anda mengubah ini menjadi sepanjang tahun Anda ziarah kubur sehingga Anda sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Semua bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernyataan Ustadz Khalid Basalamah yang melarang pengkhususan ziarah kubur pada awal bulan Ramadan patut dikritisi secara serius. Sebab larangan tersebut dibangun di atas pemahaman yang keliru. Bahkan dapat dikategorikan sebagai kekeliruan fatal yang perlu segera diluruskan di tengah masyarakat. Pokok masalahnya terletak pada anggapan bahwa setiap amalan yang dikhususkan pada waktu tertentu wajib memiliki dalil khusus. Padahal kaidah semacam itu tidak benar. Dalam praktek kehidupan beragama, umat Islam telah lama mengkhususkan banyak amalan pada waktu tertentu tanpa dalil khusus yang menyebutkan penetapan waktunya secara eksplisit, melainkan cukup bersandar pada dalil umum. Ambil contoh yang sangat sederhana, kebiasaan mengadakan kajian ilmu secara rutin, seminggu sekali setiap hari Ahad, sebulan sekali, bahkan setahun sekali. Tidak ada dalil khusus yang menetapkan kajian harus dilakukan setiap hari Minggu atau harus bulanan. Namun semua itu diterima luas sebagai bentuk pengaturan waktu yang wajar, karena dalil umum tentang keutamaan menuntut ilmu sudah cukup. Contoh lain yang lebih nyata adalah praktek yang dilakukan di Masjidil Haram. Imam Masjidil Haram mengkhususkan doa khatam Al-Quran pada sholat tarawih. Praktek itu tidak memiliki dalil khusus yang secara eksplisit menyatakan doa khatam harus dibaca setiap tarawih. Namun hal itu tetap dijalankan dengan landasan dalil umum tentang anjuran berdoa. Karena itu, jika yang dipermasalahkan adalah adanya keyakinan fadilah tertentu yang tidak berdalil, maka yang seharusnya dilakukan adalah meluruskan keyakinannya, bukan serta-merta melarang kegiatan pokoknya. Mengoreksi pemahaman adalah satu hal, tetapi memvonis amalan masyarakat sebagai terlarang tanpa pijakan yang kuat adalah hal lain yang jauh lebih berbahaya. Bahkan dalam praktek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri terdapat pengkhususan amal pada waktu tertentu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhususkan hari tertentu untuk berziarah ke Masjid Quba, sebagaimana diriwayatkan Imam Bukhari dalam Sahihnya. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kana ya'ti Masjid Quba'in rakiban wa masyian. Wa fi riwayatin kana yatihi kulla sabatin. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma,
bahwa Rasulullah SAW biasa mendatangi Masjid Quba baik dengan berkendara maupun berjalan kaki. Dan dalam riwayat lain disebutkan beliau mendatanginya setiap hari Sabtu. Di dalam kitab Fathul Bari juz 3 halaman 83 sampai 84, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan hadis tersebut. Beliau berkata, "Wa fi hadzal hadithi 'ala ikhtilafi turuqihi dalalatun 'ala zawaji takhsisi ba'dil ayami bi ba'dil a'mali shalihati wal mudawamati 'ala dzalika." Dan dalam hadis ini, meskipun jalur-jalur periwayatannya berbeda-beda, terdapat dalil tentang bolehnya mengkhususkan sebagian hari dengan sebagian amal soleh, serta membiasakan diri untuk terus-menerus melakukannya. Ini menunjukkan bahwa pengkhususan amalan bukan sesuatu yang asing dalam syariat, selama memiliki landasan yang sah berupa dalil umum yang dapat diterapkan. Dengan demikian, menjadi jelas bahwa mengkhususkan ziarah kubur pada awal Ramadan, selama bersandar pada dalil umum tentang disyariatkannya ziarah kubur, tidak layak dipandang sebagai kesalahan, apalagi dijadikan alasan untuk pelarangan dengan alasan bid'ah. Sikap yang lebih adil dan ilmiah adalah membimbing masyarakat pada pemahaman yang benar, bukan menghapus tradisi yang pada dasarnya berada dalam koridor dalil umum. Sudah saatnya publik lebih kritis dan tidak mudah menerima pelarangan yang dibangun di atas kaidah yang tidak kokoh. Dalam perkara seperti ini, larangan tersebut semestinya diabaikan dan tradisi yang baik tetap dijaga dengan pemahaman yang lurus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.